Kalau kamu merasa hidup sedang berjalan, tapi arah masa depan kok makin kabur ya? Tenang, kamu tidak sendirian. Dan kemungkinan besar kamu nggak salah langkah. Kamu cuma hidup di dunia yang saat ini sedang berubah terlalu cepat. Aku mau diskusi terkait ketakutan masa depan. Soal karir dan hidup yang lagi diam-diam menghantui banyak profesional ya. Yang mungkin di usia 25 sampai 45, termasuk aku juga. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat bikin semuanya lebih masuk akal saja gitu. Ya kalau mungkin pernah ngerasa ya gue stuck banget nih, tapi juga takut gerak gitu. Eh, Kalau pernah ngerasa gue stuck banget nih, tapi juga takut gerak seperti itu. Diskusi ini buat kita. Career paralysis. Masalah terbesar dari hari ini itu bukan salah pilih ya sebenarnya. Masalah terbesar karir saat ini itu bukan masalah salah pilih, tapi nggak berani milih sama sekali sih sebenarnya. Banyak orang hari ini tuh bukan bingung karena kurang pilihan, tapi kelebihan pilihan. Pindah kerja takut nyesel, bertahan takut ketinggalan, dan akhirnya diam. Dan diam itu juga satu keputusan sih, yang sering menjadi satu hal yang paling mahal gitu. Karena semakin ketidakpastian ke depan, tidak hanya tentang karir yang sudah dijalanin, tapi mau pindah karir juga terkadang waduh harus mulai dari nol lagi ya gitu. Dan ini aku rasa semua juga dihadapin sama para profesional di masa-masa transisi mungkin ya, di tengah-tengah antara usia 25 sampai 45 mungkin seperti itu ya. Takut resign, takut bertahan, jadi mau pilih yang mana gitu. Kalau resign salah, kalau bertahan juga salah, jadi harus bagaimana gitu. Ini konflik klasik profesional di usia matang. Dunia kerja nggak lagi kasih rasa aman gitu. Kita melihat sekarang semua hal bergerak begitu cepat. Kita lihat PHK besar-besaran, tapi juga investasi juga banyak gitu. Dunia kerja nggak lagi kasih rasa aman buat kita, tapi tanggungan hidup bikin kita nggak bisa nekat seperti itu. Yang bikin capek itu bukan kerjanya sebenarnya, tapi konflik di kepala setiap harinya, dimana yang saya jalanin, yang aku jalanin hari ini udah oke belum sih? Tapi kok aku merasa kosong ya. Pindah karir gimana ya? Tapi ini tapi itu gitu. Dan ya rasa takut itu selalu menghantui siapa saja sih sebenarnya, apalagi khususnya di profesional dengan usia matang tadi ya gitu. Dan sampai ada analisis paralesis itu seperti overthinking itu bukan tanda kita bodoh sebenarnya. Justru overthinking itu bisa jadi ya, atau mungkin adalah tanda itu kita pintar. Kenapa? Karena terkadang orang pintar tuh sering kejebak di analisis berlebihan. Karena mereka bisa lihat semua resiko sekaligus. Seperti kita tahu satu hal ketika dijalanin dan kita seperti sudah memprediksi secara tidak langsung endingnya seperti apa gitu. Dan masalahnya hidup jarang ngasih data lengkap. Jadi nunggu yakin 100% sama dengan nunggu selamanya gitu. Jadi itu kenapanya terkadang keputusan untuk kita berjalan atau mengambil satu keputusan tuh membuat kita berpikir lebih keras, yang ujung-ujungnya menunggu 100% apa yang dibayangkan, tapi waktunya sudah lewat seperti itu ya. Dan terus yang isunya juga takut tergantikan oleh AI. Ya mungkin di beberapa sektor akan atau sudah berjalan ya. Takut AI itu bukan soal kehilangan kerja sih sebenarnya sih ya menurut aku ya. Tapi takut kehilangan identitas. Banyak profesional bukan takut enggak digaji, tapi takut kehilangan yang dibangun 10 sampai 15 tahun tiba-tiba jadi enggak relevan seperti itu. Jadi apa yang sudah dikorbankan atau diusahakan selama 10-15 tahun itu tiba-tiba terganti dalam satu waktu hanya karena AI gitu. Dan mungkin terkait relevansi dan juga meaning ya dengan apa yang dikerjakan. Ya itu makanya kita harus beradaptasi gitu.
Mungkin tidak takut dengan AI-nya, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan AI, mungkin seperti itu ya. Kalau bukan ini, 10-15 tahun yang udah aku bangun, terus aku ini siapa gitu. Jadi itu balik lagi ke overthinking tadi gitu. Keputusan kita mau seperti apa gitu kan ya. Dengan dilihat kondisi saat ini, semua dengan ketakutan akan tergantikan oleh AI. Overskilling, tapi bingung. Belajar banyak skill tapi makin nggak pede, ini paradoks zaman sekarang. Kita seperti mengetahui banyak hal gitu, tapi kita mahir di satu hal gitu. Tapi eh, ya kita mengikuti banyak hal seperti kursus diambil, sertifikasi dikumpulin, tapi kita ngerasa kok arahnya makin kabur gitu ya. Makin, waduh, ini sebenarnya mau kemana sih gitu. Bukan karena kita kurang skill sebenarnya, tapi karena nggak tahu skill mana yang harus dipakai untuk survive atau untuk bertahan hidup. Eh, Nah itu yang terkadang sering membuat kita itu berpikir mempersiapkan banyak hal, mengikutin banyak pelatihan, ngambil sertifikasi, keahlian dan lain-lain, tapi terlihat ketika berjalan patternnya itu tidak relevan. Jadi kita bingung sendiri, mau switch career atau tetap bertahan di sini nih gitu. Dan terkadang hal-hal yang menjadi ketakutan di masa depan itu seperti takut nggak pernah mapan, karena kita ngelihat gaji naik tapi rasa aman tuh kayak nggak ikut naik gitu. Kita ngerasa mungkin seperti perbandingan gaji yang kita dapat dengan harga emas yang juga semakin naik, dan terus tiba-tiba harga kebutuhan hidup, harga properti, tapi itu tidak linear dengan kenaikan gaji gitu. Jadi sebenarnya gaji kita tuh mungkin mencukupi di tahun ini, tapi ternyata 5 tahun ke depan itu sudah seperti kok seperti tidak sesuai ya. Kok gaji yang kita rasa sudah naik berapa persen dari beberapa tahun yang lalu, level kita tuh di tahun ini kok merasa nggak cukup ya gitu. Jadi rasa aman itu jadi nggak ikut naik gitu. Makanya kadang biaya hidup naik lebih cepat daripada karir, rumah, kesehatan, pendidikan, semua terasa mahal. Jadi meski kerja keras tetap ada rasa kok hidup ini rapuh ya gitu. Jadi kita tuh sudah mulai bertanya-tanya terkait maknanya sebenarnya apa sih gitu. Kita kerja capek-capek nih, ternyata kok merasa semuanya masih belum terpenuhi ya. Ya itu juga dirasakan oleh aku sendiri sih. Sebenarnya apa yang tersampaikan juga itu berdasarkan pengalaman pribadi yang dirasakan ketika dalam waktu 5 tahun tuh stepping 3 kali, opportunity dengan 3 kali kenaikan salary dan income yang lebih baik, tapi makin kesini kok berpikirnya tuh berbeda. Ataukah memang di usia 30 ke atas itu mendekati 40 tuh kerangka berpikirnya tuh sudah berbeda ya mungkin ya, dengan resiko dan tanggungan yang berbeda juga mungkin ya. Jadi kita sering terkadang membandingkan diri gitu, apalagi sekarang media sosial banyak banget. Selalu media sosial itu bikin kita ngerasa selalu tertinggal gitu. Ya mungkin itu perspektif kita melihat sesuatu yang instan ya, yang disampaikan oleh media sosial. Teman nikah duluan, teman beli rumah duluan, teman bisnisnya kelihatan lancar. Terus ya sebenarnya yang nggak kelihatan dari kita adalah ragu, gagal, dan bertahun-tahun bingung sebelum itu gitu. Jadi memang terkadang karena media sosial itu menampilkan satu hal yang singkat dan instan yang harusnya kita terima gitu. Tapi proses dibalik apa yang disampaikan itu terkadang kita nggak tahu gitu. Jadi membandingkan diri, melihat apa yang ada di media sosial itu sebenarnya ada proses sih. Mereka juga yang mungkin saat ini sudah kita lihat lebih baik, nikah duluan, mungkin dia sudah nabung dari jauh-jauh hari, bisa beli rumah duluan, dia juga mungkin sudah mempreparekan bagaimana rencana dia 3, 5, 10 tahun ke depan. Nah seperti itu. Teman bisnisnya lancar ya, sekarang alhamdulillah kita lihat lancar, tapi sebelumnya mungkin dia berhutang ya, kita nggak tahu juga gitu. Jadi mungkin itu tadi ya, sedikit mengurangi mungkin media sosial tidak untuk kita melihat bagaimana membandingkan diri ya, tapi melihat nilai dari apa yang ditampilkan itu memberi semangat bagi kita gitu ya. Ya emang yang namanya manusia ya, terkadang ada perspektif yang terkadang kita objektif, terkadang kita juga subjektif, tergantung moodnya kita gitu.
Dan terus terkait konflik batin, rasa aman dan bermakna, waduh, ini sebenarnya tidak hanya di usia yang di atas 30 tahun ke atas atau 25 berlanjut ke 45 ya. Kita melihat karir bisa kelihatan sukses tapi kita ngerasa kok kosong gitu. Nah ini dan mulai mencari seperti tadi aman dan bermaknanya apa yang kita kerjakan gitu. Nah isinya yang pasti kita sudah lelah dan mungkin kita harus mengurangi terkait ini bukan drama gitu. Ini sebenarnya tanda kita tuh sudah naik level kesadaran gitu, akan kesadaran diri gitu. Di titik ini mungkin bukan cerita uang yang banyak ya. Tadi kita merasa uang saja tuh nggak cukup gitu. Bukan nggak cukup dalam artian si nilainya, tapi meaning dari si uang itu sendiri. Tapi makna tanpa stabilitas juga bikin kita stres gitu. Pernah ada satu nasihat dari abang-abangan tongkrongan. Beliau menyampaikan, beruntunglah orang-orang yang memiliki kesadaran akan dirinya. Jadi maksudnya adalah sadar apa yang ingin dituju, sadar sebenarnya apa yang dikerjakan ini tuh lebih daripada sekedar materi tapi lebih kepada makna gitu. Karena kita juga melihat nggak satu dan dua berita, mungkin tidak banyak orang yang memiliki kekayaan lebih tetapi juga tidak merasa aman tuh ada juga gitu. Karena kita tidak tahu ada hal-hal yang dibalik itu gitu. Jadi baiknya memang kita membuat rasa aman dan mencari makna akan apa yang kita kerjakan itu mungkin lebih baik sih ya. Lebih membandingkan diri kita dengan diri kita yang lalu sih, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Dan terkadang tuh juga kalau misalnya di dalam dunia kerja karena kita berpikir seperti itu tuh jadi seperti membuat kita burn out secara diam-diam. Burn out yang paling berbahaya itu kan yang nggak kelihatan ya. Tiba-tiba udah ke psikolog aja gitu. Tiba-tiba kita udah linglung aja gitu. Ya itu sih aku selalu menekankan karena ini pengalaman pribadi juga gitu. Ya, dipertahankan kesadaran diri, tingkat kepercayaan diri untuk lebih sadar, untuk lebih mendalam memahami pada tahap ini sebenarnya aku sudah mau masuk level burnout nih. Apa nih ya yang bisa membuat aku nih jeda dikit deh gitu. Jadi kita bisa menstabilkan lagi mentalitas dan emosional kita gitu. Masih kerja, kita merasa masih bekerja gitu, kita merasa masih perform gitu di tempat kerja, tapi tiap pagi rasanya kok bangun tidur badan berat ya gitu. Ini bukan malas sih sebenarnya. Ini tubuh dan pikiran tuh kayak seperti protes gitu. Ketika kita tuh sudah sedikit memahami makna hidup kita tuh seperti tubuh kita, alam bawah sadar kita tuh seperti protes terkait arah dan tujuan hidup gitu. Mungkin ya. Tapi itu pengalaman aku sih memang ketika bekerja dan ternyata materi itu ada yang lebih bermakna daripada materi gitu. Ada yang lebih bermakna dari hanya sekedar punya rutinitas gitu. Ya itu tadi seperti mentalitas yang terjaga dan terus kita selalu semangat setiap harinya, kita sadar akan apa yang ingin kita tuju. Syukur-syukur kita bisa relate dan linear dengan apa yang kita kerjakan. Kita tuh merasa passionate setiap hari ketika kita bangun tidur gitu mengerjakan sesuatu. Nah ini tadi mungkin bisa coba kita untuk saling melihat rekan-rekan sekitar, teman, saudara. Terkadang mereka tuh nggak sadar, mereka tuh udah masuk ke dalam titik burnout diam-diam. Mungkin kita bisa menjadi salah satu pengingat atau teman untuk sekedar memperbaiki atau ya sesimpel mendengarkan curhatannya dia lah. Mungkin bisa nongkrong bareng di luar aktivitas biasanya seperti itu sih. Jadi saling jaga aja gitu. Terkadang banyak hal juga yang membuat kita tuh takut terlambat berubah ya. Umur 35-40 itu bukan terlambat sih sebenarnya, tapi mungkin lebih kepada mahal ya. Mau berubah itu mungkin lebih kepada mahal gitu. Mahal karena ada tanggungan. Bagi yang udah ada tanggungan, mahal karena ada reputasi, mahal karena pengalaman. Tapi justru karena itu perubahan tuh perlu strategi, bukan nekat
gitu. Mungkin ketika kita sudah di usia yang cukup bisa mengetahui sebenarnya diri kita tuh maunya apa gitu. Kita sadar akan diri kita, makna apa yang ingin kita cari, seperti itu. Kita butuh strategi. Eh, kita butuh rencana, kita butuh skenario. Jadi tidak hanya sebenarnya gini. Apa ya keputusan yang akan kita ambil itu sebenarnya bukan nekat jatuhnya. Pikirkan dua saja gitu. Yang satu adalah menelan resiko, yang kedua adalah mengukur resiko gitu. Ya menelan resiko adalah ya jalan, kita terjun bebas ketika apa nanti yang ada dihadapi atau rintangan di depan ya kita hadapin gitu. Tapi kalau mengukur risiko dengan apa yang kita mau jalanin, kita tuh sudah tahu sebenarnya apa yang ingin kita tuju. Jadi kita mempersiapkan plan A, plan B, plan C, dan plan D dan seterusnya seperti itu. Memitigasi lah sebenarnya gitu. Mungkin itu akan lebih terlihat kita itu tidak nekat ya. Terus paradoks di usia matang, semakin berpengalaman justru semakin takut salah. Tidak setuju 100%, tapi aku pernah ngalaminnya. Fresh graduate berani karena belum punya apa-apa, profesional berpengalaman takut karena punya banyak yang bisa hilang. Ya ini normal sih sebenarnya. Yang salah kalau kita tuh sebenarnya pura-pura nggak sadar. Jadi ya siapapun yang bekerja di profesional setelah selesai kuliah, ya mungkin tanggungan, ini aku cerita pengalaman pribadi aku, ya mungkin tanggungan aku itu hanyalah diri aku dan melihat bagaimana kedepannya harus berjalan. Jadi mungkin risiko dan ketakutan akan kedepannya itu belum terbaca seperti itu. Ya jadi ya seperti tadi menelan risiko. Wah, hajar dengan kemampuan, kurang adaptasi lagi, kurang ilmu belajar, nanya sana sini gitu. Tapi ketika udah masuk usia matang dan juga usia profesional sudah melalui masa itu, ketika akan mengambil satu keputusan tuh rasa takut salah itu ya ada gitu. Itu hal yang wajar sih menurut aku ya. Jadi aku pun juga tinggal memilih lagi apakah mau menelan risiko atau mengukur risiko. Tapi karena dengan semua pengalaman dan juga semua pengetahuan dan semua relasi yang ada, jadi sebenarnya risiko itu bisa diukur gitu dengan semua tanggung jawab yang ada ya. Dan kita lihat akhir-akhir ini pun tadi dan aku juga sering berdiskusi gitu, kalau melihat dunia berubah terlalu cepat ya. Sebenarnya mah waktu seperti itu saja ya. Dan kita berjalan ya, bayangkan ketika di awal 2000 sampai sekarang itu merasa kok teknologi itu pesat banget gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum-sebelumnya gitu, sebelum 2000 gitu. Tapi di atas 2000 itu sepertinya teknologi bergerak begitu cepat, bahkan perubahan itu terlalu begitu cepat sehingga kita merasa kita nggak siap gitu. Masalahnya tuh bukan karena kita lemah sebenarnya. Apa namanya itu, bukan dunianya, tapi memang kita tuh seperti lagi kebut-kebutan gitu. Bayangkan ya kalau misalnya melihat bagaimana artificial intelligence itu berkembang. Kemarin aku ngelihat bagaimana dalam 3 tahun terakhir itu membuat video dalam bentuk prompt itu bisa serapih dan seril itu dari 3 tahun ke belakang. Coba deh track back. Sepertinya kita kayak kebut-kebutan tuh, semuanya harus AI. Wah, semuanya itu kalau bisa di AI kan mempermudah kita gitu. Tapi balik lagi gitu kan, kitanya siap nggak? Dan itu tadi ya, karena dunia berubah terlalu cepat ya kita harus adaptasi kan, seperti itu. Bahkan untuk bisnis yang dalam bentuk industrial saja sekarang harus sudah beradaptasi terhadap lingkungan, seperti itu kan. Sistem kerja berubah lebih cepat daripada kemampuan manusia yang merasa aman, seperti itu. Jadi cemas hari ini tuh sebenarnya itu bukan aib bagi kita ya, tapi respon sehat di dunia yang kita ngerasa kok nggak stabil ya. Kayaknya dulu waktu kecil aman-aman aja deh gitu. Waktu masa kuliah itu juga aman-aman aja gitu. Tapi apakah mungkin karena kita sudah memiliki tanggungan dan harus mempunyai target ya. Jadi makanya mungkin ketakutan itu jadi besar dan kita takut tergantikan. Profesionalitas yang kita punya itu atau keilmuan yang kita punya dan pengalaman kita punya merasa kok semakin cepat tergantikan gitu. Makanya aduh, kita harus bersikap adaptif sih mungkin setiap tahunnya gitu ya.
Makanya dengan tren baru tuh sekarang banyak yang terlihat ya melakukan eksperimen kecil gitu. Tren baru saat ini tuh terlihat seperti melakukan eksperimen kecil, seperti jawaban hari ini tuh bukan bukan lompatan besar gitu, tapi langkah kecil yang dibangun sedikit-sedikit tanpa mengambil risiko yang besar. Tapi terlihat seperti misalnya banyak orang tuh memulai side project yang kecil, freelance terbatas, consulting pelan-pelan. Tujuannya tuh bukan untuk langsung pindah, tapi ngetes arah gitu. Jadi seperti hal yang kita banyak tahu, kayak seperti misalnya aku dalam berprofesional memiliki banyak hal yang dapat input sesuatu, diterapkan secara praktikal dan ternyata itu bisa bermanfaat gitu. Jadi melihat banyak opsi-opsi ini yang mungkin bisa dicoba satu persatu gitu dalam langkah yang kecil gitu. Tidak harus selalu langsung brok besar gitu ya. Jadi seperti cek ombak. Kalau misalnya kita bilang tuh cek ombak gitu. Dan kita ngerasa tuh aku ngerasa tuh sebenarnya karir sekarang itu sebagai portofolio juga sih. Jadinya tuh jadi investasi pribadi atau personal gitu. Karir sekarang tuh seperti terlihat bukan tangga tapi portofolio gitu. Karena beberapa juga itu di pengalaman aku eh, mereka melihat apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang kamu bisa, outputnya apa, dan seperti itu. Jadi mau relate dan tidak relate pun dengan pendidikan kita, sebenarnya ketika kita udah pernah melakukan sesuatu dan itu menjadi portofolio kita dan kita bisa mempertanggungjawabkannya, itu mungkin akan menjadi satu value ya, atau uniqueness dari kita gitu. Nah itu tuh yang selalu aku sadarin juga sih, karena sekarang terlihat karir tuh bukan seperti tangga tapi seperti portofolio gitu. Bukan satu identitas umur hidup gitu, tapi kumpulan skill, pengalaman dan juga jaringan. Yang kuat tuh bukan yang paling spesifik terlihatnya, tapi yang paling bisa beradaptasi gitu. Dan aku juga mengalami hal itu gitu, ketika kita tuh susah mencari orang untuk satu pekerjaan, dan membutuhkan proses yang sebenarnya pekerjaan itu tuh agak sedikit linear dengan pekerjaan existing kita. Ya mau nggak mau kita harus belajar untuk mempercepat pekerjaan ini bisa terrealisasi seperti itu, dan itu mungkin praktikal keilmuan atau bidang yang secara tidak sengaja atau secara tidak langsung kita harus beradaptasi untuk mempermudah apa yang kita kerjakan gitu. Dan ujung-ujungnya itu tuh jadi portofolio buat kita gitu. Tapi menarik juga sih. Hampir itu jadinya memperkaya keilmuan kita dan keahlian kita ya. Dan yang paling banyak itu adalah selalu bertanya aku sendiri dan pribadi, itu keputusan reversible. Keputusan terbaik bukan yang paling berani tapi yang bisa dibatalkan. Kenapa? Jangan takut. Makanya tadi ketika kita sudah mengukur risiko, aku selalu bukan menawarkan ya, berdiskusi, menyampaikan baiknya risiko itu diukur. Baiknya risiko itu diukur dengan pengalaman kita, dengan relasi yang kita miliki, dengan keilmuan yang kita miliki itu. Keputusan terbaik itu bukan yang paling berani, tapi yang paling bisa dibatalkan. Kenapa? Seperti tadi, dengan ketidakadanya pastian saat ini, kita tuh mungkin bisa mengalihkan opsi A menjadi opsi B menjadi opsi C. Intinya adalah menyelamatkan visi yang ingin kita jalankan gitu, dengan goals yang ingin kita kejar gitu. Jangan tanya ini benar atau enggak gitu. Tanya sebenarnya kalau salah kita tuh masih bisa balik enggak. Itu yang bikin orang akhirnya berani untuk jalan gitu. Maksudnya balik adalah kalau ini salah bukan balik dari nol. Tapi kalau ini salah kita bisa balik dengan rencana yang baru, tapi tetap dengan visi yang sama dan goals yang sama gitu loh. Jadi ya jangan terlalu rigid juga sih terhadap apa yang ingin dikejar gitu. Aku ngerasa kita akan melalui hal yang sama gitu di waktu dan tempat yang berbeda gitu, dengan kondisi yang berbeda gitu. Ya mungkin timbal balik terkait pengalaman dan apa yang sudah dijalankan itu bisa jadi pengalaman untuk aku juga dan bisa bermanfaat dan juga jadi pengalaman untuk yang lainnya seperti itu. Jadi kalau kamu lagi di fase ragu akan karir dan juga hidup, aku mau kamu tahu satu hal. Kamu gak sendirian dan kamu gak rusak. Yang kamu butuhkan tuh bukan motivasi kosong, tapi kerangka berpikir yang bikin kamu lebih aman dan sadar. Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar. Aku lagi di fase ragu karir nih.
aku lagi bingung ambil keputusan hidup nih gitu. Mungkin kita bisa berdiskusi. Semangat para pejuang.